Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Pak Guru SD. Yuk kita belajar bersama kembali. Nah, sekarang kita akan belajar untuk pendalaman materi kelas 4, kurikulum 2013, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Ya, pada pembelajaran yang ke-6. Nah, ini merupakan pembelajaran yang terakhir untuk subtema 2. Apa sih Pak Guru yang dipelajari? Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang kerjasama di lingkungan rumah. Kalau yang lalu kan sudah kita pelajari kerjasama di lingkungan sekolah dan di kelas. Nah, sekarang yang di lingkungan rumah. Kemudian yang kedua, membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Ya, kita masuk ke materi yang pertama. Kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kerjasama di lingkungan rumah itu kegiatan berkeliling lingkungan pada malam hari, yaitu ronda, ya. Jadi salah satu kerjasamanya di lingkungan rumah itu ada ronda. Ronda ini bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor. Warga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga. Nah, biasanya kan ada, kalau sekarang dikenal sebagai pos security. Nah, kalau di perumahan-perumahan seperti itu kan. Nah, kalau di kampung-kampung itu ronda. Ya, biasanya dilaksanakan berkeliling lingkungan ya pada malam hari untuk mengecek keamanan di lingkungan sekitar kita. Itu kerjasama di lingkungan rumah yang pertama. Ya adik-adik semua. Kemudian yang kedua yaitu kerja bakti. Contoh kerja bakti yang bisa dilakukan oleh warga ya. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga itu yang pertama membersihkan sampah yang menyumbat selokan. Kedua memperbaiki jalan. Ketiga memperindah taman. Nah, inilah salah satu contoh gambar orang-orang sedang bekerja bakti ya memperbaiki jalan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga. Nah, ini merupakan contoh gambar ya warga masyarakat sedang bergotong royong untuk mempersiapkan makanan bagi korban yang terkena bencana. Itu untuk kegiatan yang ketiga ya. Kemudian kegiatan yang keempat di lingkungan rumah itu ada persiapan hari kemerdekaan. Ya kan? Jadi seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan hari kemerdekaan ya yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus ya. Contohnya ini kan lomba panjat pinang gitu kan. Nah, saling bekerja sama untuk mempersiapkan, kemudian yang selanjutnya untuk berlomba biar sampai atas, saling kerjasama satu sama lain. Bisa nggak kalau sendiri? Susah. Nah, jadi kita harus saling kerjasama gitu ya. Nah, inilah bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat di lingkungan rumah. Silakan adik-adik semua juga bisa ikut berpartisipasi ya. Itu. Kemudian untuk materi selanjutnya kita belajar tentang membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Ya, meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, sekarang kita akan mengetahui langkah membuat ringkasan teks. Nah, itu yang pertama. Bacalah teks dengan seksama. Jadi ketika kita ingin meringkas, yang pertama kita harus baca dulu teksnya ya secara seksama. Kemudian yang kedua, gunakan kalimat tanya. Apa
siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan di dalam teks. Nah, apa yang diceritakan dalam teks gitu? Anda dicari di teks kan ada. Oh, ternyata yang diceritakan tentang gotong royong, misalkan seperti itu. Siapa saja yang ada di dalam teks? Nanti kan di sana kan ada. Nah, jadi ini panduan kita untuk mengetahui kejadian yang ada di cerita dalam teks tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Ya, jadi urut gitu ya. Ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Nah, ini cara membuat ringkasan teks gitu. Ya. Nah, jadi perlu dipahami baik-baik adik-adik semua, ya. Nah, kita tadi kemarin sudah belajar tentang peta pikiran ya, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini juga bisa kita gunakan salah satu langkah untuk membuat ringkasan teks, di mana masing-masing paragraf itu kan ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya masing-masing. Itu ya. Nah, itu untuk pertemuan yang ke-6 pada pembelajaran kali ini. Nah, cukup sekian dari Pak Guru. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan dapat ditanyakan di kolom komentar ya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.